Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, hari ini ada informasi menarik nih untuk Bapak Ibu ya, terkait program dari Kementerian Pendidikan yang masih dibuka hingga saat ini. Nah, program ini namanya Program Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ini adalah bantuan beasiswa untuk guru nih Bapak Ibu ya, guru dan tendik. Nah, banyak yang pertanyaan kemarin di kolom komentar seperti ini. Terkait ada ndak informasi terkait besaran komponen pembiayaan. Termasuk dalam hal ini biaya bulanan mungkin seperti apa? Nah, ini pertanyaan di kolom komentar. Kami sudah cek informasinya dan kami sudah dapatkan, kami rangkum dalam video ini Bapak Ibu. Pastikan disimak sampai tuntas. Beasiswa ini namanya Beasiswa Pendidikan Indonesia. Barangkali Bapak Ibu sudah tahu informasi ini, tapi belum tahu tentang seperti apa pembiayaannya ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, ini kita bahas sedikit terkait program beasiswa pendidikan Indonesia ini. Itu programnya mulai dari S1 sampai S3 Bapak Ibu. Jadi, untuk yang jenjang S1 itu ada calon guru SMK, S1 PGSD, S1 PJOK, S1 pelaku budaya, S1 beasiswa Indonesia Maju, S1 beasiswa asrama mahasiswa Nusantara, S1 beasiswa stipendium Hungarikum. Nah, untuk S2 kan mungkin rata-rata guru nanti ambilnya S2 ya, dan S3 seperti itu. Untuk S2 itu ada untuk calon dosen S2 pendidikan perguruan tinggi akademik. Nah, khusus guru nih Bapak Ibu ada di poin keempat ini yang bisa dipilih ya, yaitu S2 pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kita bisa daftarnya di jalur ini S2 pendidik dan tenaga kependidikan. Begitupun S3. Nah, juga ada beasiswa S3 Bapak Ibu, ini ada 5 pilihan ya. Nah, untuk pendaftarannya itu Bapak Ibu jadwalnya sudah tercantum dalam panduan ini. Itu pendaftaran untuk dalam negeri, jadi bisa Bapak Ibu memilih kampus dalam atau luar negeri ya. Nah, untuk dalam negeri itu sudah dibuka tanggal 2 Mei nanti sampai 15 Juni 2024. Jadi masih cukup panjang waktunya Bapak Ibu, kurang lebih hampir sebulan untuk mempersiapkan berkasnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke seperti apa komponen pembiayaannya. Ini yang ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk komponen pembiayaan 2024 ini itu belum dikeluarkan, kemungkinan setelah ada nanti pengumuman ya. Tapi ini kami dapatkan buku panduan pencairan BPI Kemdikbud 2023 tahun kemarin terakhir. Itu biasanya setiap tahun kurang lebih sama Bapak Ibu ya. Nah, yang ditanggung untuk S2 dan S3 itu bisa dibilang lengkap Bapak Ibu. Karena mulai dari dana pendidikan, SPP-nya, dana pendaftaran, dana buku, tunjangan buku, bantuan penelitian tesis atau disertasi, kemudian bantuan seminar internasional bahkan ditanggung juga Bapak Ibu, dan juga dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, bukan hanya itu, termasuk biaya pendukung dana transportasi, dana visa untuk yang memilih luar negeri, asuransi kesehatan, bahkan ada dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana keadaan darurat, dan dana tunjangan keluarga khusus S3. Nah, di dana hidup bulanan ini Bapak Ibu memang itu akan diberikan setiap bulan. Seperti apa besarannya? Ini kan banyak ditanyakan juga nih di kolom komentar. Nah, di sini Bapak Ibu di tabel H ada tabel besaran dana hidup bulanan. Untuk jenjang S2 dan S3 di Kota Jakarta ya, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Surabaya, itu per bulannya 4.700.000 dana biaya hidup bulanannya yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah untuk guru penerima beasiswa 4.700.000. Untuk S2 dan S3 di kota lain, artinya selain kota tadi ini yang ya di Jakarta, Depok, dan seterusnya, itu 4.300.000 per bulan. Jadi ini cukup lumayan sebenarnya untuk biaya hidup bulanan Bapak Ibu, karena memang ketika Bapak Ibu ASN misalnya sertifikasi, ketika lanjut pendidikan S2 itu kan tugas belajar dan tunjangan profesinya itu akan diberhentikan dulu selama masa studi. Dan ini yang banyak pertimbangan dari teman-teman guru memang, berarti kalau dana sertifikasinya di stop untuk sementara,
Bagaimana dengan biaya hidupnya? Nah, ternyata itu ada biaya hidup bulanan disediakan untuk beasiswa ini. Rp4.300.000 sampai Rp4.700.000, tergantung nanti kotanya Bapak Ibu di mana. Nah, bukan hanya ini Bapak Ibu. Nah, bukan hanya biaya hidup bulanan, ada istilahnya dana tunjangan buku. Nah, itu setiap tahun diberikan. Ini kita lihat tabelnya di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Besaran dana tunjangan buku untuk Indonesia yang dalam negeri per tahunnya itu 10 juta rupiah. Jadi ini khusus dana tunjangan buku. Jadi dana yang digunakan untuk Bapak Ibu nanti membeli buku-buku kuliah 10 juta ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dana hidup bulanan, tunjangan buku, termasuk ini Bapak Ibu biaya penelitian untuk tesis dan disertasinya nanti ya, dan skripsi yang bagi S1 itu juga ditanggung. Seperti apa itu? Untuk tesis S2 kan guru kebanyakan mungkin ambil S2 nanti dan S3 ya. Untuk S2 itu yang tidak menggunakan lab penelitiannya itu dana bantuannya 15 juta rupiah. Untuk yang jurusan mungkin menggunakan lab, mungkin jurusan apa ya, IPA mungkin seperti itu ya, atau sains apa, itu yang menggunakan lab bantuan penelitiannya 25 juta untuk tesis dan disertasinya Bapak Ibu. Ini untuk tesis. Untuk disertasi S3 itu lebih tinggi lagi. Untuk yang tidak pakai lab itu 60 juta Bapak Ibu. Sementara untuk yang pakai lab itu 75 juta rupiah. Nah, ini untuk dana bantuan penelitian. Ini lumayan tinggi ya, termasuk tinggi. Nah, itu yang kita bahas tadi baru dana hidup bulanan, dana tunjangan buku, dan dana penelitian. Belum kita bahas dana transportasi, itu ditanggung juga Bapak Ibu ya. Jadi dari tempat tugasnya Bapak Ibu nanti menuju ke kampus itu dan baliknya nanti juga ditanggung ya. Termasuk yang luar negeri, itu pesawatnya ditanggung ya. Bahkan juga ada dana kedatangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ini. Kalau tidak salah ini 2 kalinya di hidup bulanan ya. Tapi nanti kita cek lagi. Nanti kita cek lagi informasinya. Yang pasti tadi hidup bulanan kita sudah bahas. Nah untuk S3 itu ada dana tunjangan keluarga juga Bapak Ibu. Ada dana tunjangan keluarga. Jadi secara pembiayaan ketika Bapak Ibu beruntung mendapatkan beasiswa ini tidak perlu khawatir terkait nanti seperti apa dana, misalnya dana bulanannya karena tunjangan sertifikasi dihentikan untuk sementara ya. Karena kalau kita lihat biaya yang didapatkan dari pembiayaan beasiswa pendidikan Indonesia ini cukup tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari tunjangan profesi yang diterima triwulan itu Bapak Ibu. Artinya kita tidak membandingkan dalam porsi TPG dan dan biaya dari BP ini, tapi kita memang melihat kondisi di mana guru memang salah satu pertimbangannya adalah dari sisi finansial, dari sisi pendanaan nantinya seperti apa kalau tunjangan profesi dihentikan. Ini kan realita di lapangan Bapak Ibu. Nah, semoga ini menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita akan lebih lanjut membahas ini. Kami akan coba dalami lebih lanjut juga ini terkait poin-poin ini untuk dibahas di video berikutnya Bapak Ibu. Untuk video kali ini cukup mungkin sampai di sini. Silahkan ditambahkan di kolom komentar informasi yang Bapak Ibu bisa share untuk teman-teman guru yang lainnya. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.